Selamat sore, bersama saya Francisca Trimurniati. Saat ini banyak sekali kreativitas yang ada di Yogyakarta. Dan sekarang saya telah berada di suatu markas otak-atik kreatif workshop yang berlokasi di daerah Kuncian Wirobrajan, Yogyakarta. Saat ini saya sudah bersama Kak Ivan Bestari, salah satu pendiri dari otak-atik kreatif workshop. Selamat sore Kak Ivan. Ya, selamat sore. Apa sih otak-atik workshop itu Kak Ivan? Otak-atik kreatif workshop ini kita sebuah komunitas yang anggotanya macam-macam ya, dari tua, dari muda. Yang kita lakukan di sini itu adalah banyak melakukan eksplorasi untuk membuat karya seni ataupun karya-karya produk yang fungsional gitu. Memang kita lebih berfokus ke material limbah mungkin ya, material limbah ataupun material yang ada di sekitar kita. Ya saat ini kita sedang lebih fokus ke material kaca. Lalu sejak kapan otak-atik itu berdiri? Otak-atik itu berdiri baru tahun lalu, yaitu 9 September 2012. Tadi dikatakan fokus pada limbah kaca. Dan kenapa Kak Ivan memilih limbah kaca itu? Ya singkat ceritanya seperti ini ya. Material kaca itu kan material yang sebetulnya kita sangat akrab ya. Jadi kita makan, minum itu biasanya peralatan kita pakai itu dari kaca, gelas, piring, lalu rumah, jendela juga pasti pakainya kaca juga kan. Tapi begitu kaca itu pecah, itu langsung jadi barang atau jadi sebuah benda yang sangat ditakuti, dihindari karena istilahnya dianggapnya itu nanti bisa membuat kita terluka dan sebagainya. Lalu saya penasaran, saya tanya-tanya ke sekitar gitu kan, ternyata informasi yang saya dapat juga cukup mengagetkan. Karena ternyata limbah kaca, misalnya kaca yang sudah pecah itu benar-benar sudah tidak ada harganya. Bahkan sekarang pengepul rongsok gitu ya, yang mengumpulkan barang-barang bekas itu, mereka sudah tidak nerima lagi gitu loh. Dan harganya itu kalau nggak salah sekarang cuma sekitar Rp300 atau Rp350 per kilo. Jadi ya kami tertarik untuk mengolah material limbah kaca ini menjadi sesuatu yang mungkin bisa punya nilai lebih tinggi daripada 300 per kilo lah. Ya. Lalu apa sih namanya ini hasil itu udah diekspor apa udah dipamerkan? Oh iya. Kalau ekspor sudah belum ya, kita karena masih komunitas yang baru, jadi kita ya paling baru pameran-pameran kecil seperti itu. Yang terakhir kemarin itu kita diajak pameran bersama mahasiswa desain produk dari Duta Wacana di event Art Festival di Malioboro, tempat pameran selama 5 hari di sana. Ya sebelum itu kita pernah ikut beberapa pameran, misalnya di kelas pagi Jogja, itu pameran senja. Lalu kemarin juga ada di Jogja National Museum seperti itu. Tapi yang misalnya untuk jual gitu, misalnya kadang-kadang kita juga diundang untuk terlibat di event pasar seperti itu. Jadi penjualan biasanya lebih di event-event yang seperti itu. Ya karena masih komunitas yang baru, jadi ya belum punya toko, online shop juga belum ada. Lalu bentuk-bentuknya itu seperti apa sih Kak Ivan? Nah, ini mungkin bisa dilihat di sini ya. Jadi ini gelas ya, misalnya ini gelas. Ini kita buat dari botol ini kita potong. Botol kita potong, dihaluskan. Ini sudah aman nih, untuk minum nggak akan terluka begini. Kita kecilin dulu seperti ini. Daripada kalau dijual secara langsung, harganya mungkin cuma berapa ya? Bisa sampai Rp1.000 botol ini. Atau bahkan botol-botol yang lain itu sudah tidak ada harganya, cuma dianggap kiloan juga. Ini salah satu karyanya seperti ini. Lalu ada juga seperti ini. Nah, ini jadi pecahan kaca kita lelehkan, lalu kita olah menjadi sebuah karya. Seperti ini, ya bisa untuk hiasan ataupun karya seni. Seperti itu. Ini dari botol apa aja gitu? Dari besar, kecil? Dari apa aja soalnya. Jadi istilahnya selama itu materialnya kaca, cara pengolahannya kurang lebih sama. Kalau botol memang selama ini yang bisa kita potong baru yang bulat ya. Karena alatnya kita belum ada. Jadi kalau kaca yang bisa kita lelehkan buat seperti ini tadi atau seperti yang di atas ini, itu ya hampir semua kaca bisa kita lelehkan lalu kita olah. Lalu apa ada hambatan-hambatan dalam pembuatan yang seperti ini gitu? Kalau hambatan mungkin ya sebetulnya ya memang kalau
secara singkat gitu, misalnya kita selalu bilang hambatannya di alat ya, sarana gitu. Tapi kan kita harus konsekuen sama nama komunitasnya kan otak-atik ya. Jadi ya alat yang ada ya kita otak-atik sendiri, atau kalau misalnya beli tidak ada ya kita harus buat sendiri seperti itu. Jadi ya kalau hambatan soalnya mungkin malah cuma hambatan di masalah eksplorasinya gitu. Teman-teman misalnya sibuk masih pada nyambi kuliah kata-kata anggota di sini. Jadi perkembangan untuk karya itu kadang-kadang masih agak tersendat karena ya durasi masih tersendat. Ya, dari tadi kan kita berbincang-bincang ya kan. Lalu aku pengen tahu nih, bagaimana proses pengerjaan itu sendiri gitu. Oh, iya, bisa. Nah, nanti setelah ini kita bisa lihat prosesnya. Saya coba nanti memperlihatkan cara mengolahnya yang dilelehkan. Ya. Oke, nah teman-teman ini ya, saya mau jelaskan. Ini meja kerja kami yang berantakan. Lalu ini alat yang saya gunakan untuk membuat karya-karya dengan kaca. Nah, ini bahasa Indonesianya blower ya. Nah, ini saya menggunakan bahan bakarnya LPG. Saya nyalakan ya. Nah, seperti ini. Nah, tadi mungkin saya sudah jelaskan sedikit. Jadi saya di sini mengolah kacanya caranya seperti ini. Ini pecahan kaca ya kan. Ini pecahan kaca. Ini juga ada kaca warna yang lain ya kan. Warnanya biru, bisa kelihatan. Atau yang hijau, botol ini. Nah, pecahan kaca ini saya lelehkan di depan api dulu. Lalu setelah leleh, nanti saya tarik. Nah, dia dari batangan kaca seperti ini. Ya kan? Nah, batangan kaca seperti ini nanti yang saya gunakan untuk membentuk macam-macam karya, ya kan? Nah, misalnya seperti ini. Ini dari kaca yang ini. Seperti itu. Ya. Oke. Ya. Oke. Nah, ini saya coba untuk ini ya, memperlihatkan cara melelehkannya untuk kaca yang ini. Ini kaca yang biru ya. Yang kecil aja, saya pakai pecahan yang kecil. Saya panasi ya. Ini bahan bakar yang saya pakai LPG, lalu untuk nambah tekanannya saya pakai tambahan angin dari kompresor. Nah, caranya dipanaskan sampai memerah seperti ini. Nah, ini saya pakai batangan besi. Ini bukan batangan besi biasa, tapi ini batangan besi yang titik leburnya harus lebih tinggi dari kaca. Karena titik lebur kaca itu lebih tinggi dari titik leburnya sekitar 1000 derajat Celcius ke atas ya. Kadang-kadang 1200 dan sebagainya. Ini besi yang saya pakai ini namanya tungsten. Dia titik leburnya itu sekitar 1600 derajat Celcius. Saya pernah coba pakai kawat kan, nah, tapi kawatnya akhirnya ikut lelet. Nah, kalau ini sudah sama-sama merah, ini akan bisa nempel di besinya, tungstennya. Ya kan? Nah, biasanya saya kerja pakai 2 batang besi tungsten. Ini kan sekedar memberi contoh, maka kata yang saya lelehkan cuma sedikit. Ya, sekedar misalnya memberikan contoh bagaimana proses dari pecahan kaca lalu diubah jadi batangan kaca. Nah, ini kan sudah nyala merah ya, kayak gulali, tapi nggak boleh dibilas, panas. Nah, ini lalu saya tarik pelan-pelan. Ya. Nah. Sampai dari seperti ini batangan kaca. Nah, ini sudah bisa saya pakai untuk kerja lagi nanti. Saya pakai untuk buat bentuk-bentuk yang saya pengen buat ya, misalnya buat pohon atau apa. Nah,
Ini masih panas. Masih Kak Risman telah meluangkan waktunya kepada kami untuk mengenal dunia otak-atik itu. Kak Risman, apakah ada suatu pesan dari Kak Risman sendiri untuk anak muda? Mungkin kalau dari saya, ya untuk anak muda zaman sekarang ya, untuk teman-teman yang muda, sebetulnya banyak hal yang bisa kita lakukan gitu loh, untuk sekitar kita gitu kan. Mungkin kami otak-atik ini melakukan hal yang sangat kecil gitu kan. Coba melakukan memanfaatkan kembali bahan-bahan limbah yang ada seperti itu. Dan sebetulnya kan sebagai anak muda zaman sekarang punya peluang sangat besar ya. Apalagi kalau misalnya Anda punya status sebagai mahasiswa, itu kan bisa kalian maksimalkan punya status mahasiswa itu. Jadi misalnya banyak peluang misalnya untuk beasiswa, untuk kegiatan-kegiatan sosial di luar negeri ataupun di dalam negeri. Itu kan bisa menjadi pengalaman yang akan sangat berharga, dan istilah kerennya itu kan bisa untuk portfolio ya. Anda pernah melakukan kegiatan apa, seperti apa, dan kan syukur-syukur kita tuh jadi mahasiswa kan cuma 1 kali seperti itu. Jadi jangan disia-siakan status kita sebagai mahasiswa. Itulah tadi
komunitas otak-atik kreatif workshop. Semoga dapat memberikan suatu inspirasi kepada anak-anak muda.